welcome back to my channel Millennial Insight Media. Baru saja kita melihat dan mendengar seruan dan petisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air seperti UGM, UI, UII, dan kampus-kampus yang lain terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh para intelektual, cendekiawan di berbagai perguruan tinggi tersebut itu mencerminkan keadaan faktual yang terjadi di tanah air kita, khususnya yang terkait dengan demokrasi, konstitusi, dan etika bernegara. Di masa pemerintahan Jokowi saat ini, kita turut prihatin bahwa kualitas demokrasi kita semakin menurun, bahwa di situ orang masih bisa menyampaikan pendapat, orang masih bisa berekspresi benar, namun kita juga perlu melihat banyak kok orang-orang yang menyampaikan pendapat, orang-orang yang menyampaikan ekspresinya, mereka lalu dilaporkan dan bahkan berujung di penjara begitu. Nah, hal inilah yang justru menurunkan kualitas demokrasi kita. Dan karena fenomena semacam itu, orang jadi takut untuk menyampaikan pendapat, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Di satu sisi kita memiliki pasal yang sebetulnya menjamin kebebasan berpendapat, berbicara di muka umum, berekspresi begitu. Pasal 28 di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di sisi lain, secara faktual kita juga miris ketika melihat adanya persekusi, adanya intimidasi, ya, pelaporan di mana-mana oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pendukung paslon tertentu, mendukung pejabat publik tertentu. Karena mereka tidak diterima, pejabat publik itu dikritik, lalu mereka lah yang melaporkan begitu. Dan ini terjadi di Indonesia ini. Kendati kita tahu ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan pasal itu, ya, bahwa yang berhak melaporkan itu ialah orangnya sendiri yang merasa dirugikan. Nah, selain itu, proses demokrasi kita itu juga diciderai oleh majunya Gibran sebagai cawapres. Mengapa demikian? Ya, kita tahu bahwa majunya Gibran sebagai cawapres itu adalah hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang berupaya untuk mengubah undang-undang begitu. Yang tadinya batas usia capres-cawapres Gibran tidak lolos begitu karena usianya memang belum mencukupi, tetapi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan, maka Paman Usman ini mencoba untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres begitu. Ya, salah satunya yaitu tadi dengan menambahkan klausul di dalam undang-undang capres atau cawapres sehingga Gibran bisa maju menjadi salah satu konstantan di dalam pemilu. Bagaimana mungkin seorang presiden yang baru menjabat lalu di satu sisi
anaknya maju mencalonkan sebagai cawapres begitu. Praktik demikian tentunya mendapat sentimen negatif di masyarakat yang memunculkan istilah politik dinasti itu tadi. Nah, karena prosesnya yang menurut masyarakat itu tidak beretika dan justru melanggar atau merubah undang-undang itu sendiri, maka Gibran disebut sebagai cawapres dari hasil pelanggaran konstitusi. Makanya ada istilah atau ada sebutan bahwa cawapres yang satu ini disebut sebagai anak haram konstitusi begitu. Nah, ini di satu sisi dalam konteks kacamata demokrasi kita sungguh sangat memprihatinkan begitu. Dia maju sebagai cawapres dengan cara-cara yang tidak sehat ya. Seperti yaitu tadi mengubah konstitusi kita agar dia bisa lolos menjadi salah satu cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Di sisi yang lain, kita juga disuguhkan dengan persoalan etika. Ya. Kita tahu bahwa Gibran sebagai salah satu cawapres di paslon nomor urut 2 itu, tindak tanduknya itu mencerminkan orang yang mengabaikan nilai-nilai etik gitu. Nah, kita bisa melihat sendiri ketika dia misalnya tampil di debat-debat cawapres kemarin begitu. Silahkan rakyat yang menilai. Nah, dari persoalan-persoalan semacam itulah kita bisa menilai bahwa apakah betul-betul berkomitmen terhadap demokrasi, terhadap konstitusi, dan apalagi terhadap nilai-nilai etika bernegara begitu. Nah, apabila awalnya saja sudah semacam itu dengan merusak demokrasi, mengubah-ubah konstitusi, mengabaikan nilai-nilai etika begitu, sebagai orang yang mau maju menjadi calon pemimpin untuk negeri ini, bagaimana rakyat mau percaya bahwa orang-orang tersebut nanti bisa menjamin demokrasi bisa berjalan dengan bagus, baik, sehat begitu, konstitusi bisa terjaga marwahnya, dan tetap menjaga nilai-nilai etika bernegara. Ya. Nah, dari awalnya saja sudah bermasalah. Lalu bagaimana kami dapat mempercayai sebagai rakyat untuk mereka menjadi seorang pemimpin di negara ini? Nah, itu nanti dipilih oleh rakyat sesuai dengan mekanisme pemilu begitu. Betul, hasil akhir memang dipilih oleh rakyat begitu. Tetapi yang namanya pemilu itu adalah sebuah proses. Ya, proses itu tentunya kita tidak bisa mengabaikan proses awal hingga akhir. Nah, proses awalnya saja bermasalah. Bagaimana nanti proses akhirnya kita bisa memilih dan kita bisa percaya bahwa orang-orang ini komitmen terhadap demokrasi, terhadap konstitusi, dan terhadap etika bernegara begitu. Nah, ini jangan sampai kita itu memiliki pandangan yang parsial ya. Pandangan yang terpisah. Bahwasanya pemilu itu nanti hasil akhir nanti rakyat yang menentukan. Iya betul, itu hasil akhir. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa pemilu itu tidak hanya dilihat dari proses akhir yang dipilih oleh rakyat, tetapi bagaimana dia berproses dari awal hingga akhir
Sehingga orang itu yakin bahwasanya orang ini yang jadi calon pemimpin betul-betul bisa dipercaya untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Begitu. Kita tahu harkat dan martabat bangsa ini bisa tegak apabila kita menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga konstitusi, dan menjaga nilai-nilai etika bernegara. Lah bagaimana mereka ini mau menjaga marwah, harkat dan martabat bangsa kita? Lawang demokrasi saja dirusak awalnya, begitu kan, dengan majunya Gibran melalui proses yang tidak beretika itu tadi, sehingga mengakibatkan Paman Usman begitu dipecat jadi ketua MK karena melanggar etik begitu. Dari situ saja sudah kelihatan, ya, mana pemimpin yang betul-betul komitmen menegakkan demokrasi, ya. Mana pemimpin yang betul-betul komitmen menegakkan konstitusi dan tidak abai terhadap nilai-nilai moralitas dan etika dalam bernegara. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran hikmah begitu ya, bahwa seorang calon pemimpin itu harus berproses dari awal itu menunjukkan proses yang baik. Insya Allah kalau dari awal prosesnya baik, di akhir pun dia juga akan baik ya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua begitu. Makanya mengapa banyak perguruan tinggi itu sekarang mengeluarkan petisi, ya karena itu tadi, mereka itu prihatin terhadap kondisi bangsa dan negara kita semacam itu, terutama dilihat dalam perspektif atau konteks demokrasi, konstitusi dan etika bernegara, ya. Bagaimana orang-orang itu mau kita percaya lawang mereka sendiri tidak berkomitmen terhadap demokrasi, konstitusi dan etika bernegara, begitu. Ini yang menjadi keprihatinan tidak hanya dari perguruan tinggi tetapi juga masyarakat luas, ya. Apa yang dilakukan oleh para cendekiawan, para intelektual di perguruan tinggi tersebut itu merupakan salah satu tanggung jawab moral mereka untuk memperbaiki masa depan bangsa dan negara begitu. Ya. Tentunya kita tidak bisa diam diri terkait dengan kondisi bangsa yang semakin menurun kualitas demokrasinya, menurun kesadaran terhadap konstitusi dan apalagi etika bernegara. Nah, ini bisa menjadi bahan refleksi bagi diri kita, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya berbekal kualitas diri yang baik begitu, tetapi juga harus paham bagaimana demokrasi, konstitusi, dan etika bernegara itu ditegakkan. Demokrasi kita sedang mengalami penurunan, begitu. Maka kita sangat prihatin terhadap kondisi bangsa dan negara yang semacam ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.